US Army. US itu bukan US Army, Iya, iya. kemudian apalagi Army lagi, Iya, Army iya, ya. US ini, US Navy, US ini, Iya. ya kan? Kenapa Kenapa US? kok depannya US? Apa itu? United States kan? Bukan. Wah. Uncle Sam. Uncle Sam. Kan Uncle Sam. Samnya adalah Sultan Abdul Mufakir. Banten itu. Tuh. Dengerin. Uncle Sam ya. Jadi negeri Paman Sam itu adalah negeri Paman Yang dimerdekakan oleh kita di sini Banten itu. Amerika dimerdekakan Banten. Dimerdekakan dengan tanah itu Banten dijadikan dasar ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Kong Teguh di program Kong Teguh. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari banyak orang yang diwakili oleh anak muda di samping saya, yang terutama berkaitan dengan Sunda Empire. Mungkin semua orang sudah atau banyak orang sudah nonton podcast Deddy Corbuzier yang mengundang Lord Rangga dan dua simpatisan Sunda Empire. Saya akan langsung menyapa anak muda di samping saya ini yang katanya punya banyak pertanyaan soal Sunda Empire. Bagaimana Mbak? Hai Pak, gimana kabarnya, sehat ya Pak? Sehat. Oke. Iya Pak, jadi kan podcast Lord Rangga bersama dengan Deddy Corbuzier ini mencuri banyak perhatian Pak. Jadi saya nih sebagai anak muda gitu penasaran kayak sebenarnya sejarah yang sebenarnya itu seperti apa? Apa memang yang diceritakan seperti yang diceritakan oleh Lord Rangga atau bagaimana Pak? Terutama klaim Lord Rangga yang mengatakan kalau misalnya dia itu Lord Rangga. Kira-kira ada nggak sih Pak sejarah penamaan seseorang itu bisa mengklaim dirinya itu Lord Pak? Oke. Sebelum saya menguraikan, kita harus bersepakat dulu nih menyebut Lord Rangga atau Rangga. Oke. Karena seseorang menyebut dirinya Lord itu harusnya dia memiliki sertifikat kebangsawanan dari Inggris. Lord itu adalah sebuah kata, sebuah gelar untuk 4 gelar, untuk misalnya untuk 4 orang yang mendapat gelar dari kerajaan Inggris. Oke. Marquis, Earl, Baron, dan Duke, atau kalau perempuannya Duchess. Pertanyaannya adalah, apakah Lord Rangga mendapat salah satu dari 4 gelar ini? Kalau dia mendapatkannya, Yang dia mana? wajib atau bukan wajib, dia pantas menyebut dirinya Lord. Oke. Ya. Contoh, kalau kita belajar sejarah Perang Dunia Kedua, kita kenal namanya Lord Mountbatten, panglima tertinggi Inggris di Asia. Itu kedudukannya di Singapura. Banyak lagi. Tapi kalau kita mengacu lagi ke Wikipedia, silahkan Anda buka Google, Lord bisa saja adalah sebuah gelar yang bebas. Tuhan pun dalam Bible versi Inggris disebut Lord. Oke. Gitu. Oke deh, kita mau bersepakat yang mana? Apakah kita menggunakan Lord Rangga supaya lebih akrab dengan Lord Rangga atau Rangga? Rangga saja. Nah, atau kemudian kita menggunakan nama lain, tapi itu mungkin kagak enak juga dilihat ya. Apa tuh nggak enak didengar? Karena Lord Rangga ini sudah ngetop sekali gitu kan. Yang pasti adalah suka atau tidak, mungkin dia adalah orang Indonesia pertama yang pakai nama Lord. Yang mengklaim dirinya Lord. Ya. Yang mengklaim dirinya Lord. Sama juga dulu ada penyanyi dangdut namanya Santa Hoki. Saya mengatakan kepada kawan-kawan, ini orang Indonesia pertama yang dapat gelar Santa. Santa itu kan gelar untuk orang suci dalam agama Katolik. Jadi gimana? Kita sepakat dengan Lord Rangga, oke? Oke Pak, Lord. Oke, Lord Rangga. Terus apa lagi? Nah, setelah penamaan Lord kita udah sepakat ya Pak, kita Oke, nyebutnya kita pakai Lord Rangga. Oke. Nah, kalau misalnya kita nonton podcastnya nih Pak, dia tuh bilang kalau misalnya yang memerdekakan Amerika itu adalah Banten. Nah, itu kira-kira sebenarnya gimana Pak fakta sebenarnya? Oke. Saya juga pernah nonton podcast itu. Sekalipun mungkin tidak serius karena teman-teman saya pada ngakak-ngakak gitu. Iya, Bapak reaksinya saya gimana juga- Pak pas nonton? Saya juga ikut tertawa-tawa terbahak-bahak.
Saya melihatnya ini sebagai bukanlah sesuatu yang perlu dianggap serius. Karena yang mewawancarai juga itu ada dalam channelnya Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu adalah seorang entertain, penghibur. Jadi dia mengundang Lord Rangga untuk menghibur kita semua. Kita terhibur. Kalau soal klaim yang memerdekakan Banten, memerdekakan Amerika adalah Banten, yang saya ingat adalah dia mengatakan mandat memerdekakan Amerika itu diberikan Sultan Abdul Mufakir. Sultan Abdul Mufakir itu naik tahta saat masih bayi, usia 4 bulan kalau nggak salah. Tahun 1625, 1651 ditangkap Belanda, buang. Amerika merdeka setelah perang dengan Inggris itu abad ke-18. Jadi ada perbedaan 100 tahun antara Abdul Mufakir, Sultan Abdul Mufakir dengan kemerdekaan Amerika. Amerika pada saat itu masih dijajah Inggris atau daerah kosong. Daerah-daerah yang kemudian diklaim, misalnya Virginia itu wilayah Inggris, Illinois yang sekarang namanya Illinois jajahan Prancis dan segala macam. Rasa itu. Jadi fakta sebenarnya tuh kayak gitu ya Pak? Ya, saya merujuk pada teks sejarah. Saya tidak berhalusinasi. Nah itu. Maka itulah yang saya ketahui secara tekstual, sejarahnya ya seperti begitu. Terus saya penasaran juga nih Pak, soal dia bilang Security Council sama Defense Council. Oke. Itu sebenarnya kalau misalnya di PBB itu sebenarnya ada nggak sih Pak Defense Council ini yang katanya dia itu bakal menyelamatkan bumi dari Titan Pak? Dia nyebutnya kayak gitu Pak. Oke. Dalam struktur organisasi PBB itu yang paling tinggi adalah General Assembly. Yang kedua Security Council. Baru yang ketiga adalah Economic Council, Trusteeship Council, ya, lalu seterusnya adalah International Justice. Nggak ada yang namanya Defense Council. Security Council itulah yang paling yang keamanan dunia. Keamanan dunia ini yang dimaksud adalah ketika kemudian ada konflik, PBB ikut campur, mengeluarkan resolusi, mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Jadi Defense Council ini kemudian harus serangan dari luar. Sejauh ini bumi tidak terancam oleh makhluk alim. Kalau kemudian dia mengatakan dia yang akan melindungi bumi dari Titan itu makhluk mitos dalam tradisi Yunani kuno. Saya harus baca Theogony lagi nih. Theogony itu adalah karya penyair Hesiod atau Hesiodos atau Hesiodotus. Dialah penyair yang menciptakan memberikan nama-nama dalam nama-nama dewa Yunani kuno. Titan adalah salah satunya. Titan juga banyak. Titan itu tidak satu. Nah, yang dimaksud ini Titan yang mana? Titan yang mana nih? yang memberontak terhadap bapaknya itu adalah Titan pertama. Itu yang kemudian oleh Zeus dipenjarakan di sebuah ruang sempit di dasar laut. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kemudian dunia diserang oleh makhluk mitos? Bagaimana mungkin kemudian dunia diserang oleh makhluk yang ada dalam pikiran manusia purba gitu, manusia lama, mitos-mitos lama gitu. Ya nggak nyambung lah gitu lah. Tapi kalau misalnya Bapak ngelihatnya nih, masyarakat kita itu masih kental banget dan percaya banget Pak sama mitos gitu. Masyarakat kita adalah masyarakat mitos. Sejarah kita banyak dituturkan, dicampur adukan dengan mitos. Salah satu mitos yang terkenal di kalangan masyarakat Jawa adalah mitos Ratu Adil atau Satrio Piningit. Itu membuktikan bahwa masyarakat kita adalah sebenarnya kaum mesianis. Tapi ini juga bisa terbantah sejak kapan masyarakat Jawa menjadi kaum mesianis.
menjadi kaum yang mengangankan munculnya sebuah sosok tokoh baru, sosok sebuah nabi baru yang muncul ke Jawa, yang memimpin masyarakat Jawa, menciptakan sebuah keadaan yang sejahtera, makmur, adil di situ. Itu bisa diperdebatkan, bisa dicari akarnya dalam sejarah Jawa, karena ada yang mengatakan kepercayaan mesianis itu juga muncul relatif baru. Ada yang mengatakan juga kepercayaan itu muncul pada saat Islam masuk. Dalam tradisi Hindu nggak ada gitu. Tetapi yang pasti adalah masyarakat Jawa adalah masyarakat Jawa, dan kemudian menyebar kemana-mana. Kalau kita menyebut Indonesia adalah Jawa, masyarakat Jawa adalah masyarakat kita adalah masyarakat mitos, masyarakat yang masih mempercayai mitos. Mitos yang paling sehari-hari adalah ketika Anda di pojok sana mengatakan ada kuntilanak, maka dia akan ada, seolah-olah ada, dan kita takut. Karena itu apa yang kita pikirin ya Pak? Apa yang kita pikirkan. Tapi mitos pula lah yang kemudian membuat kita ini, mitos bukan berarti buruk, bukan berarti juga, tapi kalau dipercaya, sangat dipercaya jadi jelek. Contoh, orang Sungai Citarum itu dimitoskan kalau membuang sampah maka penunggunya akan marah. Maka orang-orang sekitar Sungai Citarum yang mempercayai mitos itu nggak ada yang buang sampah. Artinya terjadilah kelestarian lingkungan, keamanan lingkungan. Itulah cara itu orang-orang bagus lama. Ya, Pak, tapi efeknya bagus. Mitos belum tentu berarti buruk. Oke. Ada juga dia membuat baik. Oke. Nah, kemudian mitos yang paling menarik adalah yang kemudian masih terjaga sampai sekarang adalah Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, segala macam itu mitos. Itu mitos ya, karena apa? Kebenarannya kita tidak tahu gitu. Itu aja. Terus saya juga penasaran nih Pak soal sejarah Sunda. Katanya kan Sunda itu sun itu artinya matahari. Terus da itu artinya darul akhirat, cahaya akhir zaman. Nah itu sebenarnya gimana Pak sejarah Sunda itu Pak? Ya, dalam istilah Jawa ada yang namanya gotak gatik gaduk. Apa tuh Pak? Diutak-atik supaya bener. Oh. Gitu. Kita tahu kan yang namanya sun itu bahasa Inggris kan. Betul. Nggak akan dibaca sun. Gitu loh. DA-nya ya kita cari-cari aja gitu loh. Ya setiap orang bisa begitu, gota gati gatu. Saya juga punya punya apa namanya? Punya kegilaan yang ekstrim juga. Oke, gitu. apa tuh Pak? Misalnya dalam Wiracarita Ramayana, Anda mungkin pernah tahu ya Wiracarita Ramayana tentang Rama dan Sinta. Rama Sinta suami istri. Sinta katanya cakep, diculik sama Raja Alengka, namanya Rahwana. Lalu terjadilah perang antara Ayodhya. Ayodhya ini kerajaannya Rama dan istrinya Sinta dengan Alengka. Perang bla 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 bla. Rahwana mati. Sinta dibawa pulang. Saya bisa mengatakan begini, Rahwana nggak mati, dia punya ilmu Pancasona, gitu. Dia akan hidup lagi kalau darahnya itu jatuh ke tanah. Dia hidup lagi. Ketika dia hidup lagi, dia kabur ke Jawa Barat, mendirikan sebuah kerajaan namanya Majalengka. Gotak-gatik gatuk kan. Maka itu orang Majalengka itu keturunan Rahwana. Habis saya diomelin sama orang Majalengka. Nah, itu contohnya seperti begitu. Gotak-gatik gatuk itu ya silahkan saja gitu loh. Tapi sesuatu yang tidak bisa dianggap sebuah keseriusan. Apalagi kemudian dalam orang Jawa, teman-teman saya orang Jawa bilang Borobudur itu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mendirikan kota namanya Sleman. Mampuslah kita, pusing kita dengarnya kan. Lalu kemudian kita sibuk mencari kebenarannya dalam sejarah. Ya nggak ada. Sejarah adalah teks, gitu.
Untuk memperkuatnya arkeologi. Ada bukti arkeologinya nggak? Gitu. Kalau ada bukti arkeologinya, sejarah bisa dibuat berdasarkan bukti arkeologis. Nah, persoalannya adalah di Indonesia itu bukti arkeologis itu memang sangat sedikit, terlalu sedikit, terutama pada prasasti. Gitu. Prasasti kan pendek saja gitu loh, hanya berisi tahun segala macam gitu. Nah, itu jadi kalau Sunda Empire itu dikaitkan dengan itu, ya gotak ganti gatuk lah, ya ngepasin aja lah gitu lah. Apalagi Cocokologi. Cocokologi. Tapi untuk satu hal misalnya ketika dia mengatakan corona, Pak. dia kalau nggak salah ya dalam apa namanya Lord Rangga itu, kita tadi sudah sepakat menyebut Lord Rangga itu menyebut corona itu matahari, itu benar. Ketika terjadi gerhana bulan, gerhana matahari dan matahari tertutup bulan itu membentuk cincin. Itu benar corona. Disebut corona itu. Padahal tapi corona arti sesungguhnya adalah mahkota. Mahkota kan bulan. Ya, kalau ada gitu-gitunya kayak virus corona itu benar itu. Nah itu aja. Oke Pak. Terus ada lagi tuh Pak, dia ngomong kayak gini soal penomoran plat kendaraan. Jadi dia bilang kan Pak, kalau misalnya Jakarta itu kenapa platnya B karena dulu dijajah sama British, dan Banten kenapa platnya A karena dijajah sama Amerika. Nah itu gimana tuh Pak? Oke. Kalau soal saya kesampingkan dulu soal Bantennya yang A itu ya. Kalau soal kemudian plat nomor Jakarta, dulu namanya Batavia ya. B itu berhubungan dengan satu hal. Pada saat itu Hindia Belanda itu kan dikuasai oleh Daendels. Gubernur jenderalnya William Daendels. Pada saat Daendels berkuasa di Hindia Belanda, terutama di Pulau Jawa, negeri ini, tanah kita ini itu di bawah kekuasaan Prancis. Daendels itu diangkat gubernur jenderal di Hindia Belanda oleh Napoleon. Setelah Inggris ini berusaha mencekik Napoleon dengan cara menaklukkan wilayah-wilayah kekuasaan Belanda dan juga Inggris yang direbut oleh Prancis. Nah, mereka akhirnya kemudian datang kemari. Inggris mendaratlah di sekarang namanya di wilayah Jakarta Utara. Pada saat Inggris mendarat di Batavia, itu batalion yang mendarat, batalion B. Oh, jadi dari situ ya Pak. Seluruh kendaraannya, kereta-keretanya dikasih nomor B. Karena kendaraannya banyak, B1, B13 untuk membedakan dengan kendaraan atau kereta kuda Belanda agar tidak saling ini. Pasukan Inggris yang mendarat di Surabaya itu batalion L. Pasukan Inggris yang mendarat di Madura batalion M. Jadi yang ke Madura itu batalion M. Nah, saya nggak tahu apakah Inggris mendarat di Banten, di Serang. Bukan tidak mungkin Inggris juga mendarat di Serang, batalionnya A. Karena pada saat itu batalion Inggris itu begitu banyak tentaranya, ada sekitar 15 ribuan yang masuk ke Jawa, terdiri dari batalionnya itu dikasih nama A sampai Z. Nah, khusus kemudian di Yogyakarta, kenapa kemudian AD? Nah, kalau nggak salah ya, AD apa? AB. AB. Itu batalion A dan B. Solo AD, batalion A dan B. Nah, begitu. Jadi memang pada saat itu belum ada sepeda motor, belum ada ini. Tapi kereta kuda kan udah ada. Kereta kuda itulah yang kemudian dikasih plat nomor itu untuk membedakan. Nggak ada hubungannya dengan persoalan Amerika, bahwa A itu Amerika, B itu kemudian British. Bahwa Batavia pernah dikuasai Inggris, ya, yaitu pada zaman Raffles, cuma 3,5 tahun. Lalu kemudian pada saat
1945 ketika kapitulasi Jepang. Pada saat Jepang menyerah, sekutu harus datang Iya. melucuti tentara Jepang, membawanya. Itu Inggris berkuasa di Batavia cuma 1 tahun lebih kalau nggak salah. Lalu kemudian diserahkan kepada Belanda. Saat itu udah nggak ada lagi penomoran kendaraan. Inggris sudah masuk pada saat setelah Rapres pergi, penomoran kereta itu dilanjutkan oleh Belanda terus sampai kemudian tahun 1945 Dan melekat sampai sekarang. melekat sampai sekarang. Berarti Pak, soal Banten, kenapa platnya A karena dia dulu jajah Amerika, itu salah ya Pak? Ya nggak ada hubungannya, nggak ada kaitan historis apapun antara Banten dengan Amerika. Tapi kalau ada kaitan historis Banten dengan kemudian Turki Ottoman, dengan kerajaan Islam, iya. Karena gelar yang namanya Maulana, gelar Sultan, itu bukan gelar Raja Jawa. Gitu. Nama Sultan itu bukan gelar Raja Jawa. Ketika dia Sultan Jogja, ketika dia mendapat pengakuan dari luar, dari Ottoman, dia mendapat gelar Sultan. Begitu. Oke, jadi sekarang saya udah lurus nih pikiran saya yang awalnya apa iya ya, sempet juga Pak memikir kayak gitu, walaupun awalnya ngira itu tuh cuma candaan doang Pak. Nah kalau misalnya ini Pak, seberapa besar sih Pak efek dari podcast tersebut, karena kan podcast itu hampir ditonton oleh 6 juta orang Pak. Maksudnya it's okay kalau misalnya ini dianggap sebagai kelakar atau bercandaan biasa, tapi kalau misalnya ini diviralkan dan ditonton banyak orang, lama-kelamaan bisa jadi sesat pikir gitu Pak. Nah itu jadi perlu gitu diluruskan fakta sebenarnya. Jadi kalau misalnya efeknya Pak buat anak muda yang nonton itu gimana Pak? Apa cuma dianggap sebagai hiburan aja atau gimana Pak? Persoalannya adalah begini, anak muda kita, terutama generasi milenial, itu nggak suka sejarah. Bahayanya adalah ketika apa yang dikemukakan oleh Lord Rangga diterima mentah-mentah. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pers kita, lalu kemudian pers, bahkan semua media website, saya melihatnya itu memviralkan, bahkan kemudian mengangkatnya jadi berita sepotong-sepotong. Ada memang upaya untuk meluruskan, tetapi memblow up apa yang dikemukakan oleh Lord Rangga sebagai judul itu juga sudah menyesatkan. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab pers. Tanggung jawab pers. Kalau Deddy Corbuzier, dia biarin saja, dia kan hanya sekedar menghibur. Harusnya kita juga mengatakan, pers mengatakan kepada pembacanya, tonton ini sebagai sesuatu yang menghibur. Tonton ini sebagai sesuatu yang membuat Anda tertawa. Kalau kemudian Anda harus meluruskannya, silahkan searching di Google. Menjadi persoalan juga adalah generasi milenial itu jarang yang kemudian ketika harus bertanya apakah benar ini dia ngomong searching di Google, oh itu jarang sekali. Jarang sekali. Itu yang kemudian saya juga lihatnya menyedihkan. Tapi satu hal yang seperti begini, dalam situasi masyarakat kita yang seperti begini, ketika ekonomi mungkin sedang terpuruk, pandemi masih berlangsung dan kita tidak tahu kapan usainya, pemerintahan yang juga bingung untuk mengatasi keadaan ini, hal-hal yang seperti Lord Rangga ini, orang-orang seperti Lord Rangga muncul itu biasa. Itu biasa. Bahkan ada fenomena baru yang kemudian berulang-ulang. Apa itu? Munculnya agama baru. Di Makassar kalau nggak salah, Sulaiman kalau nggak salah keluar dari Islam menciptakan agama baru. Selalu seperti begitu. Itu berulang-ulang. Berulang-ulang. Nanti ketika kemudian keadaan masyarakat sudah normal,
pandemi sudah berakhir dan kita kemudian cari uang juga enak, itu hilang. Gitu. Jadi fenomena Lot Rangga ini adalah fenomena yang biasa dalam sejarah. Itu sangat biasa. Ketika Islam baru muncul dan kemudian mengalami sedikit kemunduran, muncullah nabi palsu. Itu biasa. Gitu. Tapi ada satu yang kemudian membuat saya cukup menarik adalah Lot Rangga ini munculnya dengan Sunda Empire gitu. Kenapa orang Jawa kagak nih? Gitu. Atau orang Jawa sudah asik dengan Ratu Adilnya. Saya juga belum lagi nunggu nih, kapan nih ada Ratu Adil nih? Ada orang yang mengaku Ratu Adil. Biasanya ada nih. Biasanya dulu itu zaman awal-awal Soeharto naik, ketika terjadi ekonomi agak begini, muncullah orang namanya mengaku Ratu Adil atau Satrio Piningit. Terus seperti begitu. Dan barangkali orang-orang tua seperti saya sudah berbelas kali lah kemudian menyaksikan fenomena ini. Tetapi dalam keadaan normal, kalaupun ada itu sangat kecil. Contohnya adalah Lia Eden. Nah, itu. Nah, ini ada satu hal juga yang sangat menarik adalah kemunculan orang seperti begini akan selalu ada pengikutnya. Selalu ada, kemudian ada berusaha ada masyarakat besar melakukan perlawanan. Ada sekelompok-kelompok juga yang kemudian berusaha menegasi atau seperti begitulah. Tetapi itu selalu ada dan itu biasa. Kembali lagi, anggaplah ini sebagai sebuah hiburan. Ya udah, nggak usah diseriusin, ketawa-tawa saja. Barangkali juga Lot Rangga juga setelah ngomong itu dia ketawa kali. Kita nggak tahu kan. Deddy Corbuzier setelah membuat itu barangkali ngakak-ngakak gitu loh. Ya itu. Berarti balik lagi gimana kita menyikapinya ya Pak? Betul. Kemudian Pak, mau nanya lagi soal dia bilang di podcast itu kalau misalnya jangan hanya karena pemahaman saya dan kalian berbeda, itu saya dianggap salah kayak gitu. Karena sejarah itu juga ditulis oleh manusia. Nah maksudnya, emang iya Pak, maksudnya emang sih sejarah ditulis manusia. Tapi dengan begitu kita bisa menerima kebenaran tentang pemahaman yang berbeda-berbeda itu Pak. Kan menjadi persoalan adalah ketika pemahaman dia terhadap sejarah yang dianggap salah menghimpun orang banyak. Betul. Ketika menghimpun orang banyak, ini kan dari segi pendekatan keamanan, pendekatan stabilitas keamanan, ini kan tidak benar juga. Maka itu kemudian Lot Rangga, kalau nggak salah di penjara ya. Iya, cuma Sempat dibebaskan. ya, kemudian dibebaskan. Saya rasa cuma itu aja yang kemudian tapi kalau dia mengatakan perbedaan pemahaman sejarah Dianggap sesuatu yang masalah. dianggap sesuatu yang masalah, itu benar. Itu benar. Menjadi tidak benar adalah kalau kau kemudian menghimpun orang banyak gitu loh. Menghimpun orang banyak lalu kemudian membuat satu organisasi, gerakan, dianggap oleh orang lain atau meresahkan orang lain, maka sesuai dengan pendekatan stabilitas keamanan ini harus dibereskan. Gitu. Kita juga barangkali punya pemahaman yang berbeda soal sejarah Indonesia kan. Anda semua pasti punya gitu loh. Tetapi karena kemudian hanya perbedaan itu di ruang diskusi atau di ruang dialog, ya nggak apa-apa. Bagaimana kemudian dalam sejarah Islam kan ada yang namanya Ibnu Taimiyah, ada yang namanya Al-Ghazali. Kedua ini berdebat keras segala macam hanya di ruang debat, hanya di ruang ilmiah gitu. Satu hal yang harus kemudian dipahami adalah benar sejarah ditulis oleh manusia. Sejarah selalu terbuka untuk dikritik. Sejarah terbuka untuk direvisi. Iya.
tetapi sejarah tetap ditulis berdasarkan rujukan, berdasarkan referensi. Setiap kata dalam penulisan sejarah itu ada footnote-nya. Kalau saya mengatakan pahlawan Betawi adalah si A, menurut siapa? Saya harus cantumkan menurut si A, si ini berdasarkan ini segala macam, jelas. Itu penulisan sejarah berdasarkan referensi. Kalau tanpa referensi namanya halusinasi. Gitu. Kita tidak mungkin membaca sejarah yang ditulis dengan cara berhalusinasi. Dia bukan sejarah namanya. Itu. Jadi yang dipertanyakan bahan bacaan dari si Rangga ini dari mana? Nah, kalau saya setiap kali Anda mungkin kalau nonton podcast saya, setiap kali saya ngomong soal sejarah, saya menyebutkan sumber. Sumber saya adalah ini, bukunya ini. Jadi bisa divalidasi ya Pak? Silahkan kemudian ketika orang dengar, oh sumbernya si Anu, coba cek sumbernya, oh ya benar, oh sumbernya si Anu, itu. Jadi kemudian membuka kesempatan setiap orang untuk mengecek kebenaran apa yang saya ucapkan. Gitu loh. Nah kalau saya mendengar Anda ngomong soal sejarah tanpa sumber, gua harus mengecek kemana, gitu loh. Saya harus apakah saya menerima apa yang diomongkan itu mentah-mentah? Loh enggak dong, gitu loh. Saya bukan masyarakat awam. Nah, itu kita bisa menghibur diri dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan cara memelintir sejarah, atau kemudian membuat versi sejarah baru, atau kemudian bercerita tentang sesuatu yang mitos dan dikaitkannya. Sah-sah saja, silahkan saja, karena memang kita butuh hiburan. Masyarakat Indonesia itu sudah tidak bisa tertawa gara-gara pandemi. Itu masyarakat Indonesia itu sudah bingung untuk bagaimana caranya tertawa gara-gara ekonomi yang terus turun, bahkan nggak pernah naik, terus turun gitu loh, gitu. Nah, situasi yang sama juga mungkin dialami oleh warga dunia yang lain. Cuma persoalannya saya belum melihat apakah orang Amerika melakukan hal yang sama. Tapi yang pasti ada di setiap bangsa, di setiap negara. Kondisi seperti ini, keadaan seperti ini selalu ada, selalu muncul, dan itu bukan fenomena, bukan sesuatu yang kemudian aneh. Barangkali ada berbagai macam contoh. Dulu itu ada zaman Soekarno juga ada suami istri mengaku ratu, dari mengaku sultan dari Sumatera, dan semua orang percaya. Bahkan pernah pada suatu ketika Jakarta itu dikejutkan oleh seorang bayi yang masih di dalam rahim bisa ngaji. Gempar semua di Jakarta. Wah, itu dinikmati orang sebagai sebagai sebuah sesuatu yang kebenaran. Sampai akhirnya kemudian dibuka itulah rahim, angkin kalau dulu orang tua dulu tuh pakai angkin, istilahnya angkinnya dibuka, ada tip kecil. Dulu tip tahun 60-an itu belum banyak gitu loh. Bukan tipnya segede gini gitu. Ternyata itu dari tip. Nah, itu tip begitu. Hal seperti begitu. Nah, atau kemudian barangkali yang paling cara menarik adalah untuk membuat orang ini terhibur juga, mesti pakai caranya dulu. Ada beberapa negara melakukannya, judi. Jadi orang bermimpi-mimpi gitu. Itulah saya rasa. Mungkin terakhir nih Pak, aku mewakilin teman-teman seumuran aku nih. Sebenarnya kenapa anak muda itu lebih suka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Lord Rangga ketimbang membaca buku, karena menganggap kayak sejarah itu sangat kuno dan sulit gitu dipahami. Sedangkan kalau misalnya Lord Rangga ini kan pembawanya tuh kayak
menghibur gitu. Nah, Ya. kira-kira ada nggak sih Pak tips buat kita anak muda biar maksudnya jangan menganggap buku itu kuno gitu. Jadi tetap harus mencari kebenarannya melalui referensi tadi Pak. Oke. Saya harus mengutip satu hal ya, Iya, kalau Pak. untuk ngomongin sejarah. Jas merah kalau kata Soekarno ya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Maksudnya Soekarno ini adalah kita membangun sebuah gagasan masa depan berdasarkan belajar sejarah. Gitu loh. Kita membangun sebuah negara tidak mengulangi satu kesalahan-kesalahan di masa lalu dengan belajar sejarah. Nah, menjadi persoalan adalah sejarah memang sesuatu yang nggak enak dibaca. Hanya orang-orang tertentu yang kemudian suka pada buku sejarah yang segede-gede bantal, penuh gitu, apalagi dengan banyak footnote. Kita bacanya di atas lalu kemudian merujuk ke footnote. Wah, itu mau sangat nggak enak. Tapi satu hal kemudian, tugas kita, tugas pers sebenarnya, tugas pers, bagaimana menuliskan sejarah sebagai sesuatu cerita populer, cerita yang enak dilihat, enak dibaca. Bisa saja kemudian sebuah cerita enak didongengkan, gitu, enak dinarasikan dengan jelas, dengan tegas. Itu yang sebetulnya kita perlukan pada saat ini. Nah, orang-orang seperti Lord Rangga itu mengambil momen itu, mengambil sebuah situasi kekinian di mana anak-anak muda itu nggak suka baca tapi sukanya dengar, gitu loh. Betul. Nah, masuklah ke otak belakang anak-anak muda kita itu. Padahal kalau Anda membaca, usahakan membaca sejarah dengan serius, itu lebih masuk ke otak belakang dan nggak akan Gampang terlupa. lupa. Di sisi lain ada masalah juga, sejarawan kita itu sombong-sombong. Kalau ada orang lain yang bukan sejarawan menulis sejarah, mereka cemberut. Tahu apa dia segala macam begitu. Udahlah, seolah-olah yang berhak menulis sejarah adalah Hanya sejarawan. Contoh, saya lupa namanya, tetapi saya dikasih sebuah naskah kira-kira 40 halaman. Itu sejarah yang ditulis oleh psikolog tentang Hitler. Teman saya mengatakan ini ada tinjauan biografi Hitler dari sudut pandang psikologi. Sejarah bukan. Sejarah. Kata orang sejarah bukan. Padahal itu adalah dokumen sejarah. Bagaimana kita melihat, saya melihat Anda dari sosok yang mana? Dari sosok dari segi kewanitaan gitu, feminisme. Pasti akan beda. Betul. Ketika orang lain menulisnya dari segi masa kecilnya dia, ininya dia, bagaimana pendekatan orang tua dengan ini, kan beda, hasilnya akan beda, begitu. Nah, selalu masalah itu muncul. Saya ini banyak menulis sejarah misalnya tentang Tionghoa gitu ya, sama kawan-kawan saya yang sejarawan ya diremehkan, dilecehkan. Nulis begini gitu loh. Saya akan mengatakan begini kepada orang-orang itu, emang lo aja yang Bisa. hobi yang boleh baca. Semua orang berhak baca sejarah. Semua orang berhak menuliskannya berdasarkan persepsi dia, agar selama itu tidak menyimpang pada referensi. Soal kemudian ada analisis baru,
ya nggak masalah, silahkan diperdebatkan, gitu. Itu aja saya rasa. Tapi memang persoalannya memang bagaimana pers harus menuliskan sejarah agar enak dibaca dan kemudian dinarasikan. Dulu itu di masyarakat Batavia itu ada namanya Zaid. Zaid itu suka dongeng, mendongeng. Kalau didongeng itu enak sekali. Orang tuh bisa ketawa, bisa larut dalam situasi suasananya, bisa kemudian berdiam gitu. Karena dia membawakannya dengan cara menarik. Itu nggak ada lagi, gitu. Menarasikan hal yang seperti begitu. Tapi persoalannya adalah Zaid itu ceritanya ada cerita dongeng. Cerita dongeng kan fiktif. Ketika kemudian sejarah didongengkan seperti begitu, ya nggak bisa juga. Taufik Abdullah dalam sebuah seminar mengatakan bagaimana sejarah itu baru enak disampaikan ketika dia difiksikan. Itulah yang sebenarnya menurut saya dilakukan oleh Pramudia Anantatur. Difiksikan. Itulah sebenarnya yang dilakukan oleh beberapa orang produser film ketika dia mengangkat sebuah kisah, latar belakangnya adalah sejarah. Baru kemudian orang enak menikmati sebuah cerita dari masa lalu. Sejarah memang harus ditulis secara fiksi, gitu. Contoh yang paling menarik tapi kemudian nggak laku adalah novelnya Pramudia Anantatur yang diangkat ke layar film, Bumi Manusia. Saya nonton. Itu sayangnya gagal. Dan itu adalah fiksi yang gagal kalau menurut saya sih. Fiksi yang gagal. Padahal itu kalau dikerjakan dengan cara serius, dengan dana luar biasa besar, itu sangat menarik. Karena dia ada Pram itu kan dalam Bumi Manusia kan ada empat buku itu kalau dikisahkan, barangkali kita bisa belajar bagaimana sejarah pada saat itu, bagaimana situasi masyarakat pada saat itu yang membentuk organisasi segala macam, itu sangat enak. Itu aja. Ya Pak, mungkin cukup itu ya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Sudah meluruskan pemikiran-pemikiran yang takutnya itu salah kaprah gitu. Kita jadi melupakan fakta sejarah sebenarnya. Demikianlah bincang-bincang Kong Teguh tentang Lord Rangga dan Sunda Empire. Semoga Anda tercerahkan dan tidak tersesat dalam alam pikiran tentang Sunda Empire. Terima kasih.